Tenang aja, nggak usah bingung. Kita langsung aja yuk kepoin jawabannya. Halo Kak, perkenalkan nama aku Haura dan mungkin di sini aku mau nanya nih, profil singkat Kakak dan juga peran Kakak di Dewung itu apa sih Kak? Oke, halo, selamat sore. Di sini udah sore ya. Perkenalkan nama aku Karina Natali, biasanya dipanggil Karin. Aku lulusan dari Universitas Surabaya, jurusan Bioteknologi. Sekarang aku kerja di Dewung di bagian Quality Control. Jadi aku kerja di laboratorium di Osong Factory. Halo Kak Karin, salam kenal. Oke, kalau gitu aku juga mau nanya nih Kak, kira-kira apa sih yang bikin Kakak tertarik ke industri farmasi dan gimana sih ceritanya sampai Kakak itu bisa join ke Dewung? Jadi kalau misalkan berkaitan sama industri farmasi, dari latar belakang aku sendiri, kan aku jurusan bioteknologi. Aku memang minat gitu ya, jadi suka memang sama yang berbau biologi dan kimia. Jadi itu kenapa jadi salah satu faktor aku masuk jurusan bioteknologi. Terus jadi salah satu alasan juga aku tertarik kerja di bidang farmasi karena berkaitan gitu. Dan terus yang kedua, selain itu juga aku merasa kalau perusahaan farmasi itu sangat relate sama kehidupan kita gitu. Jadi maksudnya ini kan terkait sama obat-obatan. Kalau misalkan tentang pengembangan obat, tentang produksi obat. Jadi kalau misalkan kita sakit aja, contohnya kalau misalkan kita sakit mah atau sakit kepala gitu kan pasti kita butuh obat ya. Jadi sangat terkait sama kehidupan kita. Itu kenapa juga aku jadi tertarik untuk kerja di industri farmasi. Terus, Oke Kak, nah kan seperti yang kita tahu nih katanya Kakak juga merupakan staff dari quality control ya. Nah di situ Kakak mengembangkan produk Lufir. Nah kira-kira Kak bisa dijelaskan nggak ya produk Lufir itu apa dan gimana sih cara Dewo mengembangkannya? jadi kalau misalkan dari Luvier sendiri, itu produknya adalah luperan asetat. Jadi luperan asetat itu adalah salah satu main ingredient dari produk kita untuk mengobati kayak kanker prostat atau endometriosis kayak gitu. Jadi ini adalah obat injection yang langsung diinjeksi untuk mengobati itu tadi kanker prostat sama endometriosis. Produk dari Luvier QCT. Bagaimana sih Kak bisa mendapatkan kesempatan kerja di Korea? Apakah Kakak bisa menceritakan pengalaman Kakak hingga bisa bekerja di Korea? Jadi kalau awalnya itu kan aku memang lulusan S2. Jadi S1 sama S2-nya di Universitas Surabaya. Jurusannya sama, jurusan bioteknologi. Sebelum ke Dewung Korea, aku sempat kerja juga jurusan farmasi di Indonesia. Cuman sebagai full time intern gitu, full time intern selama kurang lebih 1,5 tahun. Jadi aku kerja sambil S2 gitu. Nah, kalau ceritanya bisa gabung di Dewung, awalnya waktu lagi S2, lagi kerja tesis, aku harus resign karena waktunya nggak cukup gitu. Sambil kerja sambil tesis nggak ada waktu yang pas gitu. Banyak yang harus dikerjakan. Akhirnya aku resign dari perusahaan di Indonesia. Lalu aku daftar di Dewung. Aku lihat poster di Instagram kalau misalkan Dewung ini membuka lowongan untuk orang-orang yang familiar dengan farmasi, dengan bioteknologi, seperti itu. Akhirnya aku mencoba untuk apply dan keterima. Terus aku sempat training juga di Indonesia selama 3 bulan. Jadi Dewang punya laboratorium gitu di Universitas Indonesia. Kemudian aku training di sana sama beberapa orang juga yang keterima. Terus habis itu ada semacam tes juga setelah 3 bulan kita training akan dipilih siapa yang akan berangkat gitu ke Korea untuk bekerja di Dewung Korea. Untuk bekerja di Korea, apakah harus bisa berbahasa Korea juga Kak? Sebenarnya sih enggak juga ya, karena aku di sini sebenarnya pakai bahasa Inggris juga. Jadi, tapi namanya juga kita kerja di Korea, jadi mau nggak mau juga harus belajar bahasa Korea kan, karena ada beberapa file atau ada beberapa software yang mungkin masih dalam bahasa Korea juga. Dan alangkah baiknya kalau kita juga mengerti gitu, ini tuh artinya apa gitu. Jadi ya, tapi pakai bahasa Inggris juga sih di sini. Selanjutnya, bagaimana nih Kak fasilitas dan juga akomodasi untuk tempat tinggal di Korea? Jadi Dewong ini sebenarnya juga menyediakan fasilitas yang cukup baik ya untuk kita, apalagi untuk foreigner. Kalau misalnya kita kerja di luar negeri kan, apalagi bahasanya kurang bisa gitu, pasti kan susah ya untuk mencari residence atau dan lain sebagainya. Untuk mencari tempat tinggal itu kan butuh waktu dan butuh preparasi yang cukup
sulit gitu ya. Nah, Dewung ini sudah menyiapkan fasilitas yang cukup baik sih. Jadi kayak aku disediain tempat tinggal, apartemen gitu bareng sama tinggal berenam sama teman-teman. Jadi karena kita ber-19, jadi ada 4 apartemen yang disediakan oleh Dewung. Kemudian kalau untuk akomodasi, Dewung itu punya shuttle bus. Jadi biasanya setiap pagi akan ada shuttle bus yang keliling gitu, keliling Osong. Nanti kita bisa kayak jalan, jadi dari apartemen kita jalan, terus kita ke halte bus terdekat, kita tunggu di situ. Nanti busnya lewat, kita naik gitu. Ada jamnya, jam datang sama jam kalau pulang kerja juga ada shuttle busnya, jadi nanti kita bisa naik. Baik, langsung aja pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apa aja sih keuntungan yang bikin Kak Karin betah untuk bekerja sebagai staf di Daewoo Pharmaceutical Korea ini? Di samping fasilitas yang tadi aku udah sebutin sebenarnya kayak kita dikasih dorm, kayak apartemen, terus ada shuttle bus, terus aku di sini tuh makan bisa kayak breakfast disediain gitu, terus maksudnya bayarnya nggak mahal, terus siang dapat makan juga, malam juga bisa makan di kantor gitu. Kalau misalkan pas lembur gitu. Selain itu yang paling penting buat aku adalah working culture sih, yang bikin aku betah selama ya walaupun aku masih 3 bulan ya kurang lebih 3 bulan di sini, cuman aku bisa merasakan working culture-nya itu baik gitu. Jadi kayak Daewoo itu sangat memprioritaskan yang namanya the growth of their employee gitu. Jadi kayak pertumbuhan dari staff-staffnya, dari employee-nya gitu. Kayak aku termasuk baru ya di sini baru 3 bulan, tapi aku udah dikasih kayak project gitu dan ada mentornya sendiri. Jadi kayak projectnya itu aku rasa cukup sangat membantu aku untuk berkembang. Untuk hal-hal yang sebelumnya aku nggak tahu nih harus gimana sih prosesnya, atau mungkin ada alat-alat yang kurang familiar sama aku dan lain sebagainya, itu aku bisa belajar banyak dari project-project yang dikasih. Terus kayak aku punya mentor juga, jadi aku disediakan mentor kalau misalkan aku nggak tahu nih aku bisa tanya, aku bisa konsultasi, aku bisa diskusi sama mentor aku. Jadi kayak nggak dilepas gitu aja gitu. Jadi kayak ada yang membimbing gitu. Jadi kita dikasih challenge untuk menyelesaikan proyek ini dengan baik, tapi kita juga dibimbing untuk bisa menyelesaikan proyek ini dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada tantangan yang Kak Karin alami selama Kakak bekerja di Daewoo Korea? Tantangannya yang paling jelas adalah bahasa sih. Walaupun aku pakai bahasa Inggris juga, tapi beberapa software, beberapa dokumen itu juga masih dalam bahasa Korea. Jadi harus ditranslate dan itu mungkin akan memakan waktu ya. Terus namanya juga kalau misalkan kita orang Indonesia pasti lebih nyaman pakai bahasa Indonesia, sama seperti mereka di sini orang Korea pasti lebih nyaman menggunakan bahasa Korea. Jadi bahasa itu menurut aku salah satu keterbatasan yang cukup, apalagi kalau misalkan kita bekerja kan komunikasi dengan orang itu penting banget kan, karena kita satu tim nih gitu dan mungkin ada hal-hal yang harus dikomunikasikan. Nah itu sih tantangannya bahasa sama, jadi adaptasinya itu akan jauh lebih sulit ketika kita susah berkomunikasi gitu. Cuman selama ini sih masih bisa terhandle sih. Jadi maksudnya ya pakai bahasa tubuh juga dicampur-campur gitu ya sama bahasa Inggris juga. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, gimana sih budaya kerja yang ada di Daewoo Pharmaceutical Korea? Apakah ada beberapa perbedaan yang signifikan gitu Kak antara Daewoo Korea dengan Daewoo yang ada di Indonesia? Kalau yang sangat signifikan sebenarnya enggak. Cuman memang kalau perbedaan kecil pasti ada ya. Jadi kalau yang aku rasakan sendiri sih secara pribadi itu lebih ke ketangkasan dan kemandirian gitu ya. Mungkin kecepatan gitu. Kalau di sini tuh serba cepat gitu. Kayak kalau misalnya kita dikasih tes, jadi biasanya analis tuh akan ada apa ya, masing-masing itu punya schedule tes sendiri-sendiri gitu. Jadi akan ada tes 1, 2, 3 gitu yang harus dikerjakan oleh si A, nanti ada yang si B gitu. Nah, di sini tuh aku merasa semuanya tuh dikerjakan cepat dan tepat. Jadi kayak sebisa mungkin kita tuh mencari cara untuk mengerjakannya itu bisa selesai cepat, tapi hasilnya juga baik gitu. Dan lebih terstruktur aja sih. Karena mungkin waktu aku di Indonesia itu aku merasa mungkin karena
em, kadang strukturnya itu belum belum terlalu jelas. Jadi misalkan dari sini kalau misalkan udah selesai harus minta kemana, atau misalkan kita punya dokumen harus diminta approval kemana dan lain sebagainya, itu belum terlalu jelas. Jadi kadang masih terhambat nih, approvalnya agak lama dan kayak gitu. Tapi kalau di sini tuh lebih cepat aja sih gitu. Jadi kayak semuanya tuh tek 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 gitu. Itu juga yang jadi challenge buat aku sih untuk mengimbangi, karena kan untuk adaptasinya tuh memang agak sulit. Tapi nanti kalau misalkan udah terbiasa juga pasti bisa gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke, mungkin boleh nih Kak diceritain tips and triknya bagaimana bisa dapat kesempatan kerja di Daewoo Korea buat teman-teman yang lagi nonton video ini. Kalau tips dan triknya sih, kalau dari aku yang jelas meningkatkan hard skill dan soft skills. Cerita sedikit, sebelum aku kerja gitu, aku tuh waktu kuliah udah sempat mempersiapkan CV gitu-gitu. Jadi mulai dari semester 3 itu udah sempat kayak lihat-lihat sebenarnya apa sih hal yang harus diisi kalau misalnya kita tuh mau ngelamar kerja, dan apa sih sebenarnya syarat-syaratnya gitu. Kebanyakan perusahaan itu akan meminta yang namanya pengalaman kerja gitu kan untuk kita. Sedangkan kalau kita fresh graduate agak susah ya gitu. Gimana kan baru lulus nih gitu, terus gimana punya pengalaman kerja. Nah, itu harus diakali dengan hal yang lain gitu. Mungkin kita nggak punya pengalaman kerja, tapi kita bisa ikut banyak organisasi, atau kita bisa ikut banyak lomba, atau kita bisa ikut student exchange kayak gitu. Itu salah satu hal-hal yang bisa meningkatkan hard skill kita dan juga soft skill kita. Hard skill tentunya kalau misalkan mau kerja di Daewoo Korea berarti kan lebih ke ini ya, lebih ke science gitu mungkin ya, kalau misalkan apalagi kalau misalkan mau masuk QC berarti hard skill di laboratoriumnya harus ditingkatkan gitu. Perdalaman ilmu-ilmu seperti gimana sih cara pakai HPLC, gimana sih cara pakai GC, kayak gitu-gitu. Mungkin kalau misalkan di kuliah nggak dapat, bisa belajar-belajar dari internet atau dari mana, atau ikut education online dan lain sebagainya, kayak gitu bisa. Terus kalau soft skill sih tadi ya lebih ke bagaimana sih kita berkomunikasi dengan orang, membangun hubungan dengan orang lain, dengan menyelesaikan suatu masalah dan lain sebagainya gitu. Kalau dari aku sih lebih ke meningkatkan itu tuh jadi nilai plus buat kita untuk akhirnya bisa dilihat gitu, untuk oh ini anak punya potensi gitu. Last but not least, mungkin ada sedikit pesan dari Kak Karin yang ingin disampaikan ke teman-teman yang ingin kerja di Korea, khususnya di bidang farmasi. Pesannya sih tetap semangat, jangan menyerah. Kalau misalkan kalian merasa sulit atau misalkan nanti aku pingin nih ke Korea gitu, kayaknya katanya seru nih ya gitu kerja di Korea, terus udah keterima gitu di sini, terus mungkin ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang harus dialami mungkin gitu. Jangan nyerah. Ingat lagi dulu waktu pertama kali pengen kerja di sini itu gimana gitu. Terus ya karena pesannya sih sebenarnya kerja dimanapun tuh pasti ada tantangannya kan, pasti ada kesulitannya masing-masing gitu. Pinter-pinter kita aja gimana cara kita mengatasinya. Gitu. Dan untuk teman-teman yang mau kerja di Daewoo Korea, aku bisa menjamin kalau Daewoo itu perusahaan yang baik yang mensupport seluruh karyawannya untuk bisa meningkatkan skill-skill mereka. Jadi mereka sangat support, yang tadi aku cerita juga. Mereka sangat support pertumbuhan kita. Gitu.